Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Bayati. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan teori produksi. Nah, apa aja sih yang sekiranya bisa dibahas? Yang pertama ada di faktor produksinya. Nah, faktor produksi itu ada 3 kegiatan yang untuk dilengkapi. Yang pertama, kegiatan memproses input menjadi output. Yang kedua, itu produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis dalam teori ekonomi yang disebut fungsi produksi. Nah, selanjutnya itu ada hubungan di antara faktor-faktor produksi yang dan tingkat produksi yang diciptakannya. Nah, selanjutnya itu ada meliputi faktor produksi dan fungsi produksi. Itu kalau di faktor produksi ada 4. Yang pertama alam, yang kedua tanah atau land, yang ketiga tenaga kerja, yang selanjutnya itu modal atau kapital. Nah, yang di sektor alam itu dapat digunakan sebagai barang yang siap digunakan dan barang untuk keperluan bahan baku. Nah, biasanya itu ada faktor produksi alam dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor produksi alam yang tidak bisa diperbarui dan yang bisa diperbarui. Yang selanjutnya ada tanah atau land. Nah, itu juga termasuk dalam sumber daya alam. Faktor produksi tanah di antara lain itu ada tenaga penumbuh tanah atau petani, misal pekebun dan lain sebagainya, itu ikan, mineral, tanah, iklim, cuaca, dan curah hujan. Nah, selanjutnya di segmen tenaga kerja atau labor. Nah, yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia termasuk di dalamnya yang ditentukan oleh kualitas ataupun mutu keseharian. Yang terakhir yaitu modal atau kapital. Nah, di bagian kapital ini itu ada 2 yang terpenting, yaitu modal real atau bisa disebut barang investasi. Kemudian ada yang sangat mempengaruhi adalah modal uang untuk ketika kita sebelum membuka usaha maupun bisnis. Nah, selanjutnya itu ada fungsi produksi. Nah, suatu persamaan yang menunjukkan ketergantungan fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Nah, di sini itu ada rumus fungsi produksi. Kalau rumusnya itu Q sama dengan F, buka kurung KLRT itu sebagai apa ya? Nanti ada tinjauannya. Kemudian di variabel per hurufnya itu ada Q itu jumlah hasil, dan K itu jumlah modal atau kapital, yang L itu jumlah tenaga kerja, R yang R itu sumber daya, yang T teknologi yang digunakan. Nah, itu nanti ada rumus yang udah bisa diterapkan buat yang mau menghitung ataupun kalkulasi. Tahap selanjutnya itu ada tahapan dalam produksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama produksi total, yang kedua produksi total naik, yang ketiga produksi total turun. Nah, di sini yang dikatakan produksi total itu ada bisa dikatakan produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Kemudian tahap ini biasanya dimulai dari titik origin atau semakin ke satu titik. Nah, selanjutnya itu ada produksi total naik, yang secara bahasa bisa dikatakan produksi total pertambahannya semakin lama semakin kecil. Itu ada sebuah peningkatan. Kalau produksi total turun itu produksi total semakin lama semakin menurun. Tahap 3 ini meliputi di mana MP negatif. Kemudian inflection point, titik beloknya, yaitu di mana slope atau lereng kurva mulai berubah, mengalami sebuah perubahan yang drastis atau penurunan. Nah, selanjutnya ada the law of diminishing return. Nah, hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan satu unit input variabel
pada saat output telah mencapai titik maksimum. Asumsi yang berlaku itu biasanya yang saya pakai ini ada 3. Yang pertama karakter, waktu, sama setting. Nah, kalau di karakter hanya ada 1 unit. Nah, inputnya yang lain tetap. Kemudian ada di faktor waktu, time. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Yang terakhir yaitu di setting. Sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang sudah saya paparkan itu bisa bermanfaat. Nah, saya mengambil semua jurnal ini melalui sumber buku pengantar ilmu ekonomi mikro. Ini penerbit dari Fakultas Ekonomi Universitas di Indonesia atau UI yang ada di Jakarta. Kemudian pengarangnya ada Pratama Raharja dan Mandala Manuru. Mungkin sekian itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.